Oke, mungkin materi keempat berikut ini materi ketiga kali ini uh, tentang parallel programming dengan menggunakan OpenMP dan MPI, ya. Dimana materi ketiga ini tentang parallel computing dan limitnya. Oke, yang paling penting di sini adalah tentang bagaimana basic dari parallel computing itu sendiri. Ya, jadi yang paling penting di materi ketiga ini adalah basic dari computing parallel. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pada simple but enabling scalability modelnya. Oke, pada metrik to quantify the efisiensi dari sebuah computing parallel, ya, di mana di sini dia mengskemakan atau mencontohkan bagaimana uh, seorang pekerja, ya, dimana bagaimana seorang pekerja itu bisa bekerja dengan cepat, ya. Ya, jadi dia menggunakan satu rumus parallel speed up di mana Sn adalah T1, di mana uh, satu pekerja dia bisa mengerjakan dibagi dengan banyaknya pekerjaan yang ada, ya. Maka didapatkan rumusnya adalah Sn T1 dibagi dengan Tn. Lalu bagaimana efisiensinya dari pekerjaan? Maka epsilon dari N adalah Sn dibagikan dengan N, yang banyaknya. Ingat di sini adalah tes metrik di mana bukan performance dari sebuah metrik. Diasumsikan pada basic scalability modelnya adalah scalability hardware di mana N adalah waktu, di mana iron besi bisa bekerja baik dengan lebih cepat, ya. Sebagai pekerja fungsi paralel atau tidak untuk semua, ya. Sebagai for the being asumsi pada gambar berikut, ya, dimana idealnya adalah semua pekerjaan adalah perfective parallelizable, ya. Sn sama dengan N dengan epsilon sama dengan 1. Simple, ya. Speed up model itu adalah dimana satu pekerja mengurangi execution time T1 sama dengan S ditambah dengan P sama dengan 1, dimana S itu adalah runtime dari parallel serial part, ya. Lalu P adalah runtime dari perfect parallel part, dimana P sama dengan 1 dikurangi dengan S. Lalu parallel executionnya adalah Tn sama dengan S ditambah P dibagi dengan N. Nah, contoh gambarnya seperti berikut. Lalu ada Amdahl Law, ya. Ini adalah seorang yang menemukan tentang strong scaling, ya. Dia juga membuat sebuah grafik di mana dia menemukan Sn itu adalah T1 per Tn sama dengan 1 per 1 tambah 1 kurang S per N. Sebagai efisiensi sebuah paralel yang mendapatkan satu rumus, yaitu adalah epsilon N adalah 1 per S N kurang 1 ditambah dengan 1. Oke, sebagai fundamental limit dari Amdahl Law, ya, asymptotic speed up di mana limit N ke hingga tak terhingga Sn di mana sama dengan 1 per S. Lalu asymptotic dari efisiensi paralel adalah limit N ke tak terhingga di mana epsilon N sama dengan 0. Jadi asymptoticnya adalah bisa bekerja pada serial in reality and over it's often worse. Lalu ada strong scaling plus overheat, ya, dimana bagaimana kalau dia bisa bekerja lebih, ya. Di sini dia satukan rumus dengan menggunakan Cn, ya, dengan memasukkan communication and or and atau or sebagai synchronization atau sinkronisasi, di mana Tn sama dengan S ditambah dengan P per N ditambah dengan Cn, ya. Lalu bagaimana Cn itu bekerja, di mana dia menggunakan komunikasi
pattern, lalu ada sinkronisasi strategi, lalu ada pesan, ukuran dari sebuah pesan, lalu struktur dari jaringan. Sebagai typical example, contohnya ada KN, di mana all to all pada jaringan bus, lalu K log N adalah sinkronisasi optimalnya, lalu KN adalah satu pesan untuk semua, di mana lambda ditambah dengan KN dikurangi dengan 2/3 sebagai Cartesian domain sebuah decomposition non-block network. Lalu kita mengasumsikan ini Cn sama dengan Kn dan T1 sama dengan S ditambah P, no communication dengan N sama dengan 1. Nah, ini bentuk gambarnya, di mana biru ini adalah panjangnya itu adalah P sama dengan S 1 dikurang dengan S, dan ini adalah bagian S-nya. Ya, sebagai execution paralel, Tn itu rumusnya adalah S ditambah Pn ditambah dengan Kn. Nah, maka didapatkan jika dibentukkan dalam sebuah bagan kayak gini atau gambar, maka S diposisikan di sebelah sini, lalu ada P dibagi dengan N, dan Kn jarak antara K dan N itu adalah setelah P dan N. Lalu ada strong failure scaling with linear overhead, ya, di mana linear dari overhead adalah hazardous. Ya, di sini ada grafik, ya, grafik, ya, di mana ada rumusnya adalah Sn sama dengan T1 per Tn sama dengan 1 per S ditambah 1 kurang S per N ditambah dengan Kn. Ya. Lalu ada behaviornya. So, jadi akhirnya adalah navigation adalah komunikasi adalah not necessarily serial and or non overlapping, ya, di mana non overlapping networknya, jaringan not blocknya bisa mentransfer banyak pesan. Lalu komunikasi dari developer adalah dengan bisa bekerja pada sebuah algoritma. Oke, jadi itu sebagai bentuk gambarnya seperti ini. Lalu ada bentuk simple dari speed up model, ya, di mana apa jika could increase the parallel part of the work only, ya, hanya bekerja, di mana latch P-nya dan latch speed up-nya, ya, dia bisa membagi ada antara latch P dengan latch dari speed up-nya. Ya, dicontohkan seperti ini, misalnya pada tidak possible, dari tidak mungkin jika, ya, ada banyak application, ya, tapi for some, bukan hanya satu saja. Sebagai simple speed up model, simple speed up model juga di sini ada parallel workload grow linear dengan N, di mana Tn sama dengan S ditambah Pn dibagi N sama dengan S ditambah P, di mana runtime tetap konstan. Nah, di mana stability metricnya itu adalah Sn sama dengan S ditambah Pn dibagi dengan S ditambah P dibagi dengan S ditambah P dibagi S tambah P sama dengan S ditambah 1 kurang S kali N. Oke, ada Gustave Law, ya, di mana linear speed up, dikatakan bahwa linear speed up itu tapi bukan proporsional, ya, di mana S sama dengan out dengan N, ya, Sn sama dengan S ditambah dengan 1 kurang S dikalikan dengan N, dia unbounded speed up, ya. Maka solusi dari Abnauny dilemma adalah kenapa tidak harus mensevisi parallel system, di mana parallel itu jika semua parallel limit by the serial fraction, ya, sebagai extension communication, ya,
Tn sama dengan S ditambah dengan Pn dibagi N ditambah dengan Cn sama dengan 1 ditambah dengan Cn. Lalu Sn sama dengan S ditambah Pn dibagi dengan 1 ditambah Cn dibagi dengan Sp per 1. Ya, atau sama dengan S ditambah 1 kurang S, 1 kurang S kali N dibagi dengan 1 ditambah Cn. Lalu bagaimana dia bisa bekerja pada satu determinan pada parameter model? Ya, ini ada contoh example-nya menggunakan Corel. Kalian bisa lihat pada suatu grafik yang ada di sini. Lalu ada separation of scaling usually is key, ya. Mana dia bisa dapatkan intra-socket scaling itu adalah tidak covered by the model. Juga di sini juga, oh ya, di sini tidak lupa lagi satu, bahwa scaling ini hanya pada satu core, ya. Dia bisa bekerja pada sebuah komputer dengan socket saturation due to memory bandwidth, ya. Dengan model well shape itu adalah internode scaling, ya. Scaling based itu hanya ada satu node, ya. Itu mungkin perbedaan core dan node ada. Lalu kita masuk pada scalability limit beyond, ya, AMDAL dengan menggunakan communication. Pada communication ada load imbalance, ya, di mana load imbalance at point adalah lebih spesifikasi mau lebih, di mana execution time atau imbalance adalah Pn diasumsikan sebagai no longer valid in general. Lalu ada hard to model in general but dua core case, ya. Di mana single lengger itu merupakan dicetuskan oleh AMDAL law. Ya, lalu ada turning device-nya, ada avoid science point dan turning lengger to speeder, ya. Lalu ada resort bottleneck, ya. AMDAL mengasumsikan scalability sempurnanya dari research, ya. Sebagai realitinya adalah komputer, arsitektur dari komputer itu adalah plagued by bottleneck. Jadi pada NPI kalian bisa masukkan satu codingan dengan hashtag pragma OMP parallel for di mana i dimulai dari 0 hingga ke berapa? 0 10.000 hingga i ke 10.000 dengan penaiknya adalah plus atau naik 1, di mana dia memanggil AI itu sama dengan A ditambah dengan S dikalikan dengan CI, ya. AMDAL S sama dengan 0, CN sama dengan 0. Maka secara jika diilustrasikan itu treat itu seperti ini, ya, ada memori dengan memori interface, ya. Oke, lalu apa jadi performa maksimum, ya, dia ketika limit oleh bottleneck, ya. Resort bottleneck developer research at maximum rate adalah RE max, ya, di mana WWE adalah membutuhkan amount dari research. Minimum runtime adalah T1 sama dengan WI per RE max, ya. A bottle model of the computing, ya, ini ada beberapa jika diimplementasikan pada aplikasi MPI atau OpenMP dengan wave flops-nya adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 flops, atau BW sama dengan 3 kali 8 kali 10 pangkat 7 byte, ya, atau DF. Flops-nya adalah 2 kali 10 pangkat 7, flop 19 dibagi dengan 192 dikalikan dengan G flop per S sama dengan 104 US, atau jika di TB kan sama dengan 2,4 dikalikan dengan 10 byte dibagi dengan 40 kali gigabyte per second sama dengan 60 milisecond. Oke, lalu bagaimana bekerja pada multi-type
bottleneck. Oke. Dia bekerja ada model dari full overlap, yaitu adalah T1 hingga ke Tn, di mana dia bisa mendapatkan nilai max dari T1 sampai Tn. Lalu bagaimana pada aplikasinya? Dia mencari nilai T-min, itu adalah max dari T-flop dan Tb. Ya, dia mencari apa yang menjadi nilai max. Nah, untuk maksimum performance-nya adalah Pmax sama 2 kali 10/7 dibagi dengan 6,0 dikali 10 pangkat min 3 kali dengan flop per second sama dengan 3,3 G-flop per second. Oke, kita masuk pada measuring and presetting performance. Ya, dimana sini kita akan sebuah gambar aplikasi dari benchmarking dengan micro benchmarking. Ya, dimana aplikasi benchmarking itu dia punya real application dan juga realistic problem atau masalah yang realistis. Sedangkan pada micro benchmarking dia punya simple loop, ada function, lalu ada well understood, configurable, lalu ada convery design. Lalu yang menjadi kesamaan dari dua application ini adalah mini app atau proxy app. Kita masuk pada proper defense dengan same out case. Define dari proper benchmark case adalah input dataset. Yang production workload, ada dokumen system setting and execution environment, lalu ada dokumen measure dari metodologi. Oke, lalu ada performance dan waktunya, performanya. Oke, di sini ada performa dengan metrik sama dengan Pn sama dengan Sn dikali dengan P1. Bagaimana cara dia bekerja? Bekerja dengan flop iteration dengan ada problemnya, ada masalahnya. Clock time-nya adalah wall clock time. Dan jika diimplementasikan pada OpenMP atau MPI, ini adalah bentuk scriptnya jika diimplementasikan. Kalau pada measure performance, dia menginputkan double menggunakan sintaks yang ada. Lalu ada just propagation runtime is almost always a bad idea. Ya, contoh salah satu yang baik dan yang buruk. Yang buruk ini dia punya insight hidden by trivial deviation, dengan less problem butuh waktu yang lebih. Sedangkan di sini adalah dia membutuhkan interesting behavior word investigation. Ya, dia lebih bagus jika dia menggunakan word investigation. Ini beberapa grafik dari speed up sebagai high is better, higher is better, lalu ada population blunder, TND bombs are no good, dimana show dia menunjukkan satu data pada recruitment to drive your point home. Ini adalah data-data yang ada, dia bisa menunjukkan kalau kamu bisa selalu menginputkan rest into to only responsive good thing. Di datanya salah jika dia berbentuk seperti ini. Ada beberapa more jika kalian ingin membaca tentang polling message, tentang performance rasa paralel komputernya sebagai ada beberapa blog yang mungkin kalian bisa cari-cari informasi tentang komputer paralel. Lalu kita masuk pada finding parallelism dan mapping it to hardware. Dimana finding parallelism adalah may be simple or there might be a challenge. Contoh adalah summing up the many number, adalah dia menghitung seluruh jumlah summing up to many number, dimana sigma sama dengan S1, S2 dan seterusnya. Lalu ada dia mendapatkan satu rumusan. Lebih gampangnya adalah dimana dia perhitungan seluruh S sampai dengan S ke 100.000 atau S ke N. Ya, juga dia bisa mendapatkan parallel summation-nya lebih mudahnya. Lalu sebagai contoh domain exposition in computation fluid dynamic, ya,
ada of the three dimensi, math to process to treat. Ya, dia bekerja juga pada 3 dimensi. Kalau simple konfigurasinya adalah di mana inisial konfigurasi, lalu dia menjalankan solve equation in the each block, lalu exchange boundary shell, lalu dia menjalankan check for the configuration. Jika dia tidak temukan, maka dia akan melakukan perulangan sampai dia menemukan titik akhirnya, yaitu dalam bentuk flowchart. Lalu example function documentation adalah different function unit of a program are the mapping to different processor. Every subtract has difference from the other and has different communication requirement. Masalahnya adalah load balancing. Ya, ada air flow, the air heat transfer, dan float motion. Nah, sebagai contoh ada work sharing, di mana dia membagi memori pada via tree. Nah, ini contoh pada OpenMP. Kalian yang merumuskan ada thread, juga ada execute the complete kernel adalah software on the multiple thread. Dia membagikan data. Lalu ada loop parallelism. Ada perkenalan tentang level parallelism. Juga ada SEMD parallelism, exploit parallel data processing by introduction. Ada beberapa level dari parallelism system, di mana ada file core itu terdiri dari ELP, people learning, dan SIMD. Lalu ada intermediate, ada chip atau core yang ada pada sebuah parallel dengan, lalu ada node adalah chip, socket, dan accelerator. Ya. Ada course atau adalah cluster, node, dan networknya, di mana ada node dan jaringan. Take home to message. Lalu the parallelism ini juga usually limit ya, biasa real function communication, juga right unlimited parallelism to might be an option. Perangkat keras air botol adalah contoh ubiquitous but constitute well defined upper performance limit. Ya, kamu tahu juga bahwa MG parallelism is important to your application. Oke, itu mungkin sedikit tentang penjelasan dari parallel program dengan menggunakan OpenMP dan MPI ya, di materi ketiga kali ini. Oke, selanjutnya dari parallel programming dengan menggunakan OpenMP dan MPI, di materi keempat ini kita akan menjelaskan tentang basic dari OpenMP. Ya, OpenMP itu yang paling penting adalah kita memperkenalkan bagaimana cara kita untuk membagi memori pada program dengan OpenMP. Oke. Basic dari OpenMP. OpenMP itu sendiri lebih mudah ya, dengan reliable dan portable. Dia sudah portable, parallel programming dengan memory share, dengan membagi memori komputer pada OpenMP. Lalu desainnya lebih original, lalu data levelnya ada memory parallelism dengan banyak extension seperti task parallel, lalu accelerator, offloading, dan SIMD support, dan lain-lain sebagainya. Juga kalau mau cek tentang standar dari OpenMP, silakan langsung masuk ke websitenya. Lalu di sini juga ada beberapa yang bisa digunakan dari OpenMP, itu ada Fortran, C, dan C++ sebagai interface-nya. Lalu ada support by All-Accordman Compiler dan free tools ya, toolsnya lebih free. Lalu bagaimana pengenalan dengan arsitektur dari sebuah software ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri di mana user bisa mengakses environment variable dengan runtime library
sedangkan application hanya bisa mendapatkan compiler directives. Ya, dia menggunakan thread in iOS sebagai perantara dengan core in hardware-nya, sebagai perangkat kerasnya. Lalu program view, tampilan pada program itu directives atau pragmas pada aplikasi code-nya. Juga dia memasukkan library root-nya. Sedangkan tampilan pada user, dia environment variable. Ya, ini tampilan pada application, ini tampilan pada sebuah user. Nah, dia paralelnya adalah dengan US thread, ya, jadi sebagai paralelnya. Lalu bagaimana cara kerjanya, mungkin modelnya? Oke, di mana share memory itu ada banyak thread yang mungkin akan di private atau di share. Hanya dua kemungkinan, di private atau di share. Maka thread itu adalah spot by the process, ada local register set atau instruksi dari pointer. Lalu dia membagi global alamat space, jarak alamat. Lalu datanya itu hanya ada dua, berupa share dan private. Jadi kalau datanya di share, available to all the thread, ya, sedangkan private data hanya available to the thread that out. Ya, data transfernya menggunakan transparent to program. Lalu ada fork join execution model, di mana program start, di mana satu proses dia running, maka parallel regionnya adalah trim of the thread is the generation fork. Lalu ada synchronous ketika move parallel region, lalu ada serial regionnya. Lalu ada general syntax dalam C atau C++, ya, dia bisa masukkan compiler dengan hashtag pragma OMP, directive close. Lalu ada struktur bloknya, nah, dimana jika OpenMP itu adalah not enable compiler, maka treated seperti comment, yaitu berupa sebuah comment, pernyataan juga bagian itu. Lalu dia harus memasukkan sebuah library atau input seperti include omp.hub. Lalu conditionalnya adalah compiler API switch set the process, ya, dimana macro, dimana mindi sama dengan OpenMP. Sebagai salah contoh ya, state if def underscore OpenMP t sama dengan OpenMP get underscore thread underscore 6 dengan nif, tutup dengan nif. Lalu general syntax of the Fortran, ya, dan is declarative start with sentinel in column 1. Pada kolom 1 dia fixed search-nya itu berupa ini, hanya ada 3, sedangkan free search-nya itu hanya berupa ini. Ini apa yang namanya? Oke. Follow dengan mengikuti dari direct and opportunity atau close-nya. OpenMP code juga saya setuju dengan memanggil file IPMP lib. Oke, sebagai salah satu contoh, ini adalah contoh kalau bisa dibuatkan dalam sebuah program OpenMP. Lalu ada pragma OpenMP parallel, mana make structure block parallel region adalah all the code executed by between start and of the region is executed by all the thread. Bagaimana dia menginclude-nya adalah dengan pragma open parallel, lalu dengan print hello from %d of %d black/n, ya, dengan OpenMP dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini dia punya sebagai ID of the calling thread 0 hingga n1, sedangkan ini adalah of thread in region. Ya. Lalu compile and run, ya, jika di run mungkin akan muncul seperti ini, serial number. Ketika compile-nya adalah ini p6 the thread, maka running-nya akan menghasilkan ini. Oke, lalu bagaimana dia datanya di scope? Data in parallel region bisa menggunakan, satu adalah private, yaitu each the execution thread, dia private. Yang kedua adalah di sistemnya adalah shared by thread, between, di antara thread, ya, dia membagi
di antara thread. Sebagai perantaranya adalah ya thread. Only unstable, private itu dia local copy, sedangkan share dia sifatnya only one instance. Itu menjadi perbedaan antara private dan share. Beberapa variabel yang mungkin. Kalau private data difference from share data, ya, void data ini kan sebagai bentuk formatnya. Lalu local variable equal to stack sebagai first out memory, ya, last in first out, ya, itu yang menjadi terakhir juga dia menjadi first out keluar. Dia yang terakhir masuk, maka dia yang pertama keluar nantinya. Dengan thread of the private stack, yaitu mungkin algoritmanya aja ya. Lalu bagaimana uji kedua antara share dengan private, ya. Secara default semua data pada parallel region adalah share, ya. Tapi this include global data, dia menggunakan beberapa variabel C++ sebagai kelas variabelnya. Exceptionnya itu ada loop variable, dan of variable adalah shared atau loop dengan private sebagai work share construct. Ada local state dengan variable with the parallel region. Local data with an enclosure function called the private unless unless declared static. Oke, bagaimana private data? Contoh dari private sebuah data, ya. Pada C, dia membuat satu program pada OpenMP, yaitu adalah kita memasukkan sebuah library-nya dulu, lalu diikuti dengan tipe data, lalu sebuah variabel. Di sini variabelnya dia sudah deklarasikan dengan 0, lalu variabel berikutnya dia deklarasikan dengan 1. Ya, ini pragma OpenMP komentarnya. Lalu dia menggunakan private dengan name thread, ya, dimana if, ya, my id sama dengan OpenMP underscore get thread 6 dengan name thread sama dengan open underscore OpenMP underscore get underscore 6 underscore thread, ya, lalu dia memprintkan hasilnya. Sedangkan dengan menggunakan void dia juga sama, ya, dia bisa menggunakan void dengan memasukkan private data. Contoh dari sebuah private data menggunakan void 90+. Maka ada beberapa alternatif dari C, ya, pada di atas tadi. Ini disebut sebagai local variabelnya, ya, struktur blok, ya, automatical private, ya, dia memprivat, ya. Dari variabel ini dia sudah tentukan tuh sama dengan 0, ya, dengan nomor sebagai 1, maka dia bersifat privat. Kenapa? Karena dia sudah menentukan lebih awal. Sedangkan share mungkin dia sudah akan membagikannya, dia tidak menentukan titik, ya, menentukan isi dari sebuah variabel. Itu yang menjadi beda antara private dengan share. Lalu ada caveat di sini sebagai local variable destroyed, ya, go to out scope. Lalu imported side effect, apa efeknya? Ya, pertama adalah if the variable sebagian unintentionally shared, ya. Sebagai salah satu contoh, ya, dalam possible hazard dose if the less one thread wise to it, ya, risk condition sebagai sebuah condition. Oke, bagaimana private variable dan masking? Ya, di sini masking itu dia hanya membagi dari T0 ke S0, T1, T2 dan T3, dia membagikan sesuai dengan inisialnya. Nah, sedangkan pada first private clause, yaitu share, dia membagi dari share ke tiap-tiap fork, ya, dari T0, T1, T2 hingga T3, berbeda dengan private variable and masking. Ya, itu menjadi mungkin sedikit perbedaannya. Lalu bagaimana cara bekerja OpenMP dengan cara sharing? Ya. Manual loop scheduling, ya, di mana work
execution by thread ID, lalu hanya bekerja asli dengan for canonical loop, lalu ada load balancing dengan very hard, lalu ada complex code. Kodenya itu lebih kompleks. Nah, kita lihat contoh pada sini, dia menggunakan sebuah library lalu memasukkan tipe data dari semuanya, lalu di sini dia memasukkan variabel, ya, dia masukkan semua nama variabel if. Nah, ini adalah bagian dari one consecutive chance of iteration per thread, ya. Tiap thread yang dibuat pada sebuah iteration dia harus mendeklarasikannya. Ini adalah actual worknya, ya. Jadi yang menjadi executionnya itu di sini. Lalu parallel loop, ya, dimana deklaratif ini volume mengikuti putarannya atau berulang dengan distribution among thread. Oke, dimana dia sudah masukkan tipe datanya, ya, tipe datanya, lalu dia masukkan deklarasinya seperti apa. Dan ya, ingat bahwa looping counter of the parallel loop is declarative private implication. Oke, mungkin itu. Terus ada combine construct, dia mengkombinasikan beberapa konstruknya, ya, dimana struktur bloknya itu mungkin ada beberapa sedikit combinationnya, ya, dengan combination dari sebuah fortran, ya. Lalu bagaimana worksheet sharing konstruknya? Dia hanya looping yang relatif dengan mengikuti directive sebagai worksheet-nya. Ya, sedangkan restriction on the parallel loop require the mask to be compatible. Lalu ada loop body with the single entry and side exit, ya. Dia hanya menggunakan masuk dengan satu dan keluar dengan satu, dengan point no break, no out of loop, ya. Parameter of for authority dengan, ya, begitulah. Lalu worksheet konstruktur general, ya, dimana distribusi the execution of the express code region among the members of the team, ya. Ada mass dengan lihat dengan parallel region, ya, dia menggunakan parallel region. No implicate bearer on the entry, lalu implication bearer no spread unless no with clause of the specification, ya. Dia menggunakan for sebagai direksi, dia menggunakan C atau C++. Do directive atau fortrannya, ya, dia mulai dari direktif menggunakan C atau C++ dengan do sebagai direktif atau fortrannya, ya. Section dimana deklaratif sebagai ignored here. Worksheet deklaratif fortran 70 19 only ignore here. Lalu ada tasking atau action. Oke, ini beberapa perkembangan tentang matrix processing dengan menggunakan loop strukturnya. Ya, di sini ada only loop are the parallel, ya, dia sebagai only loop paralelnya, sedangkan synchronization, ya, ya, karena di mana threadnya itu ada thread 0, 1, 2, dan 3, ya. Contohnya example worksheet clause di mana dia bersifat private, first private, lalu ada last private. Dia private, lalu private pertama, lalu private terakhir, lalu tanpa menunggu, ya. Collection, dia schedule tepat waktu, lalu dia reduction, ya, mungkin lebih cepat dan lain sebagainya. Lalu implication bearer adalah at the end of loop unless no wait, tanpa menunggu, ya. Lalu collapse dan schedule. Ini beberapa dengan menggunakan schedule, ada beberapa tipe yang bisa satu. Untuk pertama, dia mengikuti pada statistiknya, ya. Statistik adalah iteration of the divide into
pieces of the size specification by chunk. Ya, lalu ada dynamic. Dynamic adalah iteration dari broken into pieces of the size specific of chunk. Ya, kayak broken into pieces, sedangkan statistik dia adalah divided into pieces. Lalu ada widget, adalah chunk size dengan reduction in an exponential. Ya, dia sifat exponentially. Sedangkan runtime, the decision regarding schedule is different until runtime. Ya. Di auto dia adalah compiler runtime. Ya. Dalam waktu yang singkat dia bisa mengcompiler semua. Schedule adalah application dari independen ya. Ini beberapa schedule clause-nya. Nah, ini beberapa iteration, ada iterasi sebanyak 20 dengan statistiknya sedemikian. T1-nya ada berapa, T2-nya berapa, dan T0-nya ada berapa. Dengan statistik 3, dynamic 1, dynamic 3 dengan GUID 1. Nah, ini dibuatkan dalam sebuah iterasi. Oke, mungkin ini materi yang keempat ya, materi keempat, dan juga menjadi dua materi penjelasan dari saya ya. Ini materi terakhir tentang basic of the OpenMP ya. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai basic OpenMP. Sekian dan terima kasih.